Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Linda Hartati di Keputrian SMP Negeri 2 Solokan Jeruk untuk kelas 9. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat tahajud. Siapa di sini yang sholat tahajud tadi malam? Nah, bangkitlah di sepertiga malam ini. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan. Bagimu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Itu ada di Quran Surah Al-Isra ayat 79. Oke. Ada beberapa waktu terbaik untuk sholat tahajud. Waktu yang pertama adalah di sepertiga malam yang pertama, yaitu dari sholat isya sampai ke jam 10 malam. Akan tetapi tetap untuk sholat tahajud itu harus apa dulu? Tidur dulu. Dan yang kedua yaitu di sepertiga malam yang kedua. Di mana? Yaitu dari jam 10 sampai jam 1. Tapi tetap sama, harus tidur terlebih dahulu. Yang ketiga adalah di sepertiga malam yang terakhir, yaitu antara pukul 1 sampai waktu sebelum memasuki subuh. Nah, ini waktu yang paling utama untuk kita melakukan sholat tahajud. Mudah-mudahan anak-anakku semua kita dapat melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir ini ya. Kita lanjutkan lagi, ada 10 manfaat sholat tahajud. Apa saja itu? Yang pertama, penghapus dosa dan mencegah perbuatan dosa. Masya Allah, kita kan banyak sekali dosanya. Ketika kita sholat tahajud, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda takwanya terlihat di muka. Yang mana? Apakah ada tanda X atau apa? Checklist enggak ya? Ini tanda takwa ini kelihatannya mukanya cerah dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga, melancarkan aliran darah di tubuh. Yang keempat, memperbesar rongga paru-paru. Yang kelima, jaminan masuk surga. Yang keenam, pikiran jauh lebih segar. Yang ketujuh, mendapat keringanan ketika dihisab di akhirat. Masya Allah, siapa yang tidak mau gitu ya mendapat keringanan ketika di akhirat ini. Yang kedelapan, memperoleh cinta Allah, karena cinta yang sejati itu bukan cinta dari manusia, akan tetapi cinta dari Sang Maha Pencipta. Yang kesembilan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pada waktu pandemi sekarang, kita kan selalu takut corona, kemana-mana takut corona. Nah, dengan sholat tahajud ini kita diberikan sistem kekebalan tubuh yang meningkat gitu ya. Yang ke-10, sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Kita lanjutkan lagi, kelebihan sholat tahajud. Ketika di akhirat, dibangkitkan dari kubur dengan wajah yang berseri-seri. Yang kedua, dipermudahkan hisab yang tadi ya. Yang ketiga, cepat melalui jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat. Kita tahu ya bagaimana cerita kita menyeberangi Shirathul Mustaqim, yang di seberangnya ada surga, di bawahnya itu ada neraka. Kalau kita salah melangkah saja, Masya Allah, itu neraka di bawah itu sudah menanti. Yang keempat, diserahkan suratan amalan pada hari akhirat melalui tangan kanan. Ini tandanya ketika amalan itu diterima di tangan kanan, insya Allah kita menjadi penghuni surga. Di dunia jauh dari segala penyakit. Tadi kan sistem kekebalan tubuh sudah meningkat, terus membesarkan rongga paru-paru, itu penyakit-penyakitnya ketika tubuh kebal itu luar biasa ya, kita tahan terhadap beberapa jenis penyakit. Yang kedua, lahir kesan takwa. Yang ketiga, percakapannya mengandung hikmah kebijaksanaan, jadi tidak gibah, tidak membicarakan yang tidak bermanfaat gitu ya. Yang keempat, dikaruniakan kekuatan dan diberi rezeki dengan dalam agama, yaitu halal dan diberkati. Ada tata cara sholat tahajud. Untuk dari niat sampai salam untuk 2 rakaat itu sama dengan sholat biasa, sholat fardu, akan tetapi bedanya itu di niat dan cara yang pertama, tata caranya
Waktu pelaksanaannya itu setelah Isya sampai sebelum waktu subuh tadi ya, waktu yang paling utama untuk sholat tahajud. Yang kedua, sholat tahajud bisa dilakukan dengan berjamaah. Bisa berjamaah, bisa sendirian secara munfarid. Yang ketiga, diawali dengan sholat iftitah 2 rakaat. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, pada rakaat pertama membaca doa iftitah. Terus hanya membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca surat lain pada tiap rakaat. Itu dijelaskan oleh hadis riwayat Abu Daud dan dari Quraib bin Ibnu Abbas. Adapun bacaan lainnya seperti bacaan ruku, terus iktidal, sujud, dan lainnya seperti sholat fardu biasa. Sholat iftitah itu boleh dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri secara munfarid. Yang keempat, setelah itu melaksanakan sholat 11 rakaat. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sholat tahajud itu bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah melaksanakan 4 rakaat, dan 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3 kan 11 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, itu bisa 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 6 kali tambah 1 sholat ya. Yang kelima, pada sholat witir hendaknya membaca surat Al-A'la setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga. Nah, itu untuk tata caranya. Untuk doanya, ini doa sholat tahajud, ini kalian hafalkan ya, terus di VN-kan sebagai daftar hadir untuk hari ini. Ini sholat tahajudnya memang panjang, akan tetapi ketika kita sering mengerjakan sholat tahajud, terus doanya dibacakan sesudah sholat tahajud, insya Allah kita bisa menghafalnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.